Kalaulah umpama datang tamu ke rumah kita, Bu, pasti kita menyambut dengan senang dan kita akan bersamai tamu sampai tamu pulang. Kan begitu adabnya kita yang punya tempat. Gak mungkin kita suruh tamu datang kita gak di tempat. Kita menyambut dan kita membersamainya sampai tamu pulang. Kita antar lagi. Cuma kalau tamu biasa kan 3 hari dia. Nah, tamu 3 hari. Ini juga 3, cuma 30 hari. Jadi kalau tamu yang datang biasanya bawa cuman buah tangan, entah buah-buahan atau apa dia bawa, kita sambut, kita temani dia, kita layani dia sepenuh hati sampai tamu itu pulang. Lalu apa cerita kita kalau yang datang itu Ramadan? Yang Ramadan datang ke rumah kita itu bukan dia bawa buah-buahan, enggak. Dia bawa sejuta rahmat Allah, bawa ampunan Allah ke kita, bawa itqum minan nar kepada kita. Jadi kalau kita sadar akan hal ini, kita akan senang menyambutnya. Sehingga ada hadis Nabi yang menyebutkan, seandainya umatku tahu apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, maka umatku akan meminta agar selama setahun itu bulan Ramadan terus. Seandainya umatku tahu. Apa maknanya? Seandainya kita bisa melihat apa buah tangan yang dibawa oleh Ramadan, kita maunya sama Ramadan terus, nggak mau sama bulan yang lain. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kita berbahagia. Ramadan ini khusus diberikan untuk kita umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat yang lain. Dan beruntung kita yang masih diberikan umur panjang, bisa bertemu dengan Ramadan, beruntung. Karena ibadah yang dilakukan itu berlipat-lipat ganda pahala. Apalagi baca Quran di bulan Ramadan. Dan berbeda pahala baca Quran itu apabila kita baca dalam solat dengan di luar solat. Kalau kita baca Al-Quran dalam solat dan kita solatnya dalam keadaan berdiri, itu satu huruf diberikan ganjaran 100 kebaikan. Satu huruf 100 kebaikan. Kalau kita baca Al-Quran sedang solat dan solat kita dalam keadaan berdiri, Bu. Kalau kita solatnya sambil duduk, 50%, yaitu 50 kebaikan. Karena solat orang duduk kan pahalanya nisfu, separuh orang yang solat berdiri. Jadi kalau solat sunat, kalau kita mau sambil duduk boleh, meskipun kita sanggup berdiri. Tapi kalau salat fardu, salat wajib tidak boleh duduk kalau kita sanggup berdiri. Apa yang enggak sanggup itu yang ditinggalkan. Nah, sudah, kalau kita baca dalam salat tadi pahalanya satu huruf berapa? 100. Kalau salat sambil duduk 50. Kalau di luar salat berapa pahalanya? Kalau di luar solat, dilihat lagi kita bacanya dalam keadaan berwudu apa enggak wudu. Kalau dalam keadaan berwudu, maka pahalanya 25. Satu huruf pahalanya 25 kebaikan. Kalau tidak ada wudu, satu huruf 10 kebaikan. Tanpa wudu saja kita baca Quran, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Satu ayat udah berapa huruf itu? Ganjaran pahalanya begitu banyak. Maka beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Amal kebaikan kita sedikit kita lakukan, pahalanya banyak diberikan. Ini sebagai bentuk keadilan Allah. Karena orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu umurnya kan panjang-panjang. Jadi otomatis jumlah ibadah mereka lebih banyak. Sementara umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Jadi gimana supaya menyamai bobotnya dengan umat yang terdahulu? Maka itulah dilipat gandakan.
Maka kalau mau lebih banyak pahala, solat di rumah itu, kalau kita enggak bisa hafal Quran, kita sediakan meja atau apa namanya itu, tempat letakkan Al-Quran, ya, baca Quran sambil solat, supaya lebih banyak dapat pahalanya. Targetkan untuk meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Itu yang harus kita pasangkan niat, Pak. Orang-orang dulu, Pak, orang-orang soleh, tapi ya ada juga orang dulu yang enggak soleh kan. Abu Lahab juga ada dulu. Orang-orang soleh dulu kalau udah mau masuk Ramadan itu dikumpulkan keluarganya semua, dikumpulkan anak istrinya, ditanya sama anak istrinya, apa target kamu Ramadan ini? Ditanya satu persatu anak-anaknya itu, nak, kamu yang nomor 1, apa target Ramadan ini? Kamu yang ke nomor 2, apa targetnya? Ditanya semua. Kebetulan ayahnya ini ahli ibadah. Sebelum Ramadan pun sudah penuh waktu untuk ibadah. Setelah anaknya semua menjawab target-targetnya semua, lalu sang ayah ini nangis. Kenapa nangis? Beliau juga ingin meningkatkan ibadah, tapi waktunya enggak ada lagi. Karena sebelum Ramadan pun waktunya sudah dibagi khusus lebih banyak untuk ibadah. Sehingga beliau menangis, ya wahai anak-anakku, adakah di antara kalian yang mau menjual waktunya untuk aku? Mereka ingin mendapatkan waktu supaya bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka Ramadan ini jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Buat target, misalnya malam itu apa aja kegiatan, istirahat jam berapa, bangun jam berapa. Buat jadwal yang pas untuk kita melaksanakan ibadah. Karena Ramadan adalah bulannya kita untuk melaksanakan ibadah. Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan kalau kita lihat daripada ayat perintah puasa, di ujungnya kan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya ujung daripada puasa adalah menjadikan orang yang berpuasa itu jadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu di mana letak takwa? Di hati. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Bukan di baju jubah, bukan di sorban, tak. Takwa itu di hati. Maka puasa itu adalah langkah-langkah kita untuk membersihkan hati. Karena untuk bertakwa adalah harus bersih hati dulu. Maka puasa, baca Quran, ibadah itu semua adalah upaya kita untuk membersihkan hati. Karena di antara obat hati itu kan disebutkan para ulama kan ada 5 semua. Yang pertama apa? Baca Quran. Yang tadi kita sebutkan. Baca Quran dengan mentadabburkan maknanya, itu obat hati. Hari ini kita udah baca Quran berapa sering kita baca Quran? Apakah kita hari ini sudah termasuk orang yang rindu kepada Al-Quran? Rindu? Tapi ketahuilah Bu, Pak sekalian, ada dulu orang yang bukan dia saja yang merindukan Quran, tapi karena dia rindu Quran sehingga Quran rindu sama dia. Ada dulu kisah nama seorang soleh namanya Abu Muawiyah Al-Aswad. Abu Muawiyah Al-Aswad ini enggak bisa ngelihat, pandangannya enggak bisa ngelihat, buta lah bahasanya. Tapi begitu beliau buka Quran, langsung pandangannya terang. Begitu sadaqallahul azim, hilang lagi pandangannya, enggak bisa lihat apa-apa. Ada suara yang terdengar di hati Abu Muawiyah Al-Aswad.
ada suara yang berbisik dan beliau mendengarkan suara itu. Apa kata-kata suara itu? Wahai Aswad, aku tidak memberikan pandangan kepadamu bukanlah karena aku pelit, namun aku tidak memberikan pandangan kepadamu karena aku cemburu matamu melihat selain aku. InsyaAllah Al-Quran cemburu kalau matanya tengok yang lain. Sama kayak istri cemburu suaminya pandang istri lain. Ada kan? Kalau kita jalan sama istri, kan kalau suami suka tengok-tengok orang lain kan cemburu juga istri kan? Ya Pak kan? Kecuali kalau yang enggak suka tengok lain berarti alhamdulillah sudah iffah suami itu. Al-Quran mencemburui orang itu. Maka kita hari ini supaya Al-Quran rindu sama kita, berangkat dari kita dulu harus rindu kepada Al-Quran, rindu untuk membaca Al-Quran. Yang pertama obat hati. Yang kedua, karena tujuannya harus bersih hati Ramadan ini. Ramadan upaya membersihkan hati sebenarnya. Karena ujung-ujung puasa tatakun, bertakwa. Takwa itu di hati, hati harus bersih. Jadi yang kedua obat hati itu apa? Yang kedua obat hati adalah mengosongkan perut. Mengosongkan perut, tidak banyak makan. Apalagi kalau puasa. Maka orang yang sering makan banyak itu hatinya keras. Tengoklah kita kalau sering makan kenyang, itu setelah kita makan kenyang semangat kita tidur apa ibadah? Tidur kan? Habis makan banyak cari mana bantal, enak tidur. Maka orang yang sering ya, bukan sesekali, pas mungkin sekali tengok banyak itu enggak masalah lah mungkin kan. Tapi kalau keseringan kenyang itu lama-lama hati jadi keras. Maka Nabi kita kan dalam riwayat kan sering lapar, sering kosong perut. Karena kosong perut itu adalah obat hati. Maka Ramadan ini kita berpuasa selama 30 hari insyaallah, itu adalah langkah kita untuk membersihkan hati. Maka supaya sempurna obatnya, jangan pas buka puasa kita mengqadanya. Jadi karena enggak makan siang, pas buka kita qada, jamak takhir istilahnya. Itu salah. Artinya enggak ada guna. Itu sama kayak dikasih obat sama dokter, dibilang ini pantangannya jangan makan ini ya, tapi kita enggak mengindahkan pantangan itu, enggak jadi apa-apa jadinya. Seharian kita udah berpuasa, tapi malamnya kita mengqada kembali, ini nanti jadi enggak berefek obat itu. Jadi cukup makan secukupnya saja. Kalau Nabi kita itu buka puasa dengan kurma, setelah itu Nabi sholat. Jadi kita dianjurkan membuka puasa itu dengan kurma. Dan jumlahnya berapa banyak kita makan, bilangannya ganjil, 1 atau 3 atau 5 lah. Nah, kemudian kita sholat. Kalaupun nanti setelah sholat kita makan lagi, boleh silahkan, tapi jangan sampai kekenyangan. Berapa ukurannya Ustaz? Ukurannya itu lambung kita ini kita bagi 3. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, kosongkan 1/3. 1/3 masih kosong untuk udara. Ini mohon maaf, mungkin yang senang-senang makan banyak mohon maaf ya, bukan menyindir siapa-siapa ini. Kita menyampaikan apa adanya supaya hati kita lebih cepat bersih ya. Kemudian yang ketiga, obat hati yang ketiga, supaya Ramadan nanti betul-betul mendapatkan hati yang bersih, sehingga selesai Ramadan kita mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Takwa itu di hati. Apa yang ketiga? Yang ketiga itu qiyamul lail, ibadah di waktu malam. Ibadah di waktu malam. Maka malam sebelum kita tidur, dan enggak mesti Ramadan sebenarnya,
Kita yang capek bekerja di siang hari, dari pagi kita udah bekerja, malamnya laksanakan ibadah. Minimal salat berjamaah isya lah. Minimal isya berjamaah. Kemudian setelah isya, kalau kita mau langsung tidur, jangan kita tidur sebelum membaca Al-Quran. Dan disunnahkan sebenarnya sebelum tidur itu membaca surah Al-Muluk. Sebelum Al-Muluk baca ayat kursi, ya, ayat kursi, wa ilahukum ilahu wahid sampai selesai. Kemudian setelah itu baca akhir surat Al-Baqarah, dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu baca. Setelah itu apa? Al-Ikhlas sekali, Qul a'udzu birabbil falaq satu kali, Qul a'udzu birabbin nas satu kali, tutup dengan Al-Muluk. Itu biasanya orang yang susah tidur pun itu pasti bisa tidur. Kalau bapak susah tidur, entah karena banyak utang atau apalah, nggak tahu kan, tagihan lagi ini, tagihan lagi kan, udah datang tanggal ini, nggak bisa tidur. Biar insya Allah kalau baca itu memudahkan kita tidur. Dan tidur kita itu dicatat, itu disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, dicatat pada malam itu kita tidur pahalanya seperti orang yang sedang sholat. Sebelum tidur ambil wudu, baca yang tadi. Apa yang tadi? Yang pertama ayat kursi, yang kedua akhir surah Al-Baqarah, yang ketiga Qul huwallahu ahad, keempat Qul a'udzu birabbil falaq, kelima Qul a'udzu birabbin nas, terakhir Al-Muluk. Baca itu. Qiyamul lail, ibadah di waktu malam. Kalaupun kita terlalu capek di pagi hari, siang hari, nggak bisa tidur, nggak bisa banyak-banyak ibadah di waktu malam, usahakan isya berjamaah. Jangan tidur dulu sebelum kita sempat membaca Al-Quran. Itu qiyamul lail. Ada juga ulama yang mengatakan itu ibadah di waktu malam. Bisa dengan salat, bisa dengan menuntut ilmu. Ya, kalau kita ada pengajian, datang pengajian itu ibadah juga. Saya kemarin ada ngisi pengajian di sana di daerah Binjai Kedalam. Itu subuhnya hari Minggu juga. Itu enggak apa namanya? Waktu salat subuhnya mungkin 2 atau 3 sah saja. Begitu pengajian, datang satu-satu sampai penuh masjidnya. Pas pengajian. Tadi waktu salat tadi ada 3 sah lah lebih kurang. Waktu pengajian datang dari mana-mana sampai penuh masjidnya. Nah, itu saya tengok di daerah sana apa, lewat Binjai sana, daerah jalan ke Bukit Lawang. Karena ada juga tempat lain begitu selesai sholat keluar semua. Jadi terbalik dia, ya. Padahal menuntut ilmu itu juga bagian daripada ibadah. Tapi kita maklum kalau ada saudara kita yang nggak bisa ngikut, barangkali ada hal-hal yang memang harus dia kerjakan. Kita harus selalu berbaik sangka. Tidak boleh buruk sangka kepada siapapun. Kemudian yang kedua, yang ketiga tadi ibadah di waktu malam. Yang keempat, tadarru' inda sahur. Di ketika sahur kita merendahkan diri kepada Allah. Maka sebelum sahur kita sudah hadir untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibu-ibu mungkin sebelum masak sahur ibadah dulu, salat tahajud dulu.
menadahkan tangan minta sama Allah. Ya, itu ibadah sebelum sahur itu waktu yang paling istimewa. Kalau bisa kita nangis sama Allah di waktu itu. Di saat orang lain terlalap tidur, kita terbangun minta sama Allah, itu waktu yang luar biasa. Tadarru' inda sahur. Kemudian yang kelima, obat hati yang juga paling bagus adalah mujalasatus salihin. Bersahabat, duduk-duduk, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Ini penting. Ini kita coba cek masing-masing kita punya enggak sahabat orang soleh. Sahabat kita orang soleh atau orang solehah ada enggak? Ini harus ada. Ini obat. Ini obat bagi kita. Siapa di antara ciri-ciri orang soleh itu? Orang soleh itu, Bu, ciri-cirinya di antara lain man zakkarakumullah ru'yatuh. Yang pertama, kalau engkau melihat dia, lihat wajahnya, engkau jadi diingatkan kepada Allah. Kalau kita tengok orang soleh, kita jadi ingat Allah, kita jadi sadar gitu. Kalau ada kawan-kawan kita yang begitu, nah itu orang soleh itu. Kan juga ada kadang-kadang juga kadang-kadang orang pas kita tengok kita jadi takut. Kenapa kok takut? Utang masih belum terbayar. Takut juga kita kan. Tapi ada orang kalau kita pandang wajahnya kita jadi ingat kepada Allah, karena wajahnya punya aura yang positif. Kita jadi ingat kepada Allah. Yang kedua ciri orang soleh itu adalah kita bisa nambah ilmu, mantiquh, ya. Kita bisa menambah ilmu dengan ucapannya, nasihatnya. Setiap dia ngomong kita membuat nambah ilmu. Ini ciri orang soleh. Yang ketiga, kita jadi lebih cinta kepada akhirat dengan melihat amal perbuatannya. Kita lihat kebiasaannya sehari-hari, kita jadi sadar dan lebih cinta kepada hari akhirat karena dia suka berderma, suka ibadah dan sebagainya. Ini ciri-ciri orang soleh. Jadi duduk dengan orang soleh itu obat hati. Maka kita harus punya kawan orang soleh. Dan di antara kelebihan lain kita punya sahabat orang soleh, hati kita ini bisa selalu berbaik sangka sama orang. Kalau kita berteman sama orang-orang baik, maka hati kita akan selalu berprasangka baik kepada orang. Bahkan kepada orang yang tidak baik pun kita akan mencoba untuk berprasangka baik. Tapi kalau kita duduk bersahabat sama orang-orang tidak baik, hati kita pun rusak. Dan akhirnya apa? Kita akan berprasangka tidak baik kepada orang. Bahkan kepada orang baik pun kita bisa berprasangka tidak baik akibat teman. Maka circle ini penting. Perlu kita punya sahabat, punya teman orang-orang baik. Ada kisah dulu Nabi Musa waktu lewat satu jalan. Di jalan itu ada bangkai anjing. Ada bangkai anjing. Nabi Musa bersama pengikutnya itu bilang, bau kali bangkai ini, bau kali mah. Mereka udah berkomentar yang nggak sedap karena melihat bangkai anjing. Komentar keluar, komentar busuk lah. Kenapa kok bisa ada komentar busuk? Karena apa yang keluar di mulut itu mencerminan apa yang di hati. Ma fik yadharu ala fik. Apa yang ada pada dirimu itu akan muncul dalam zahirmu. Kalau kita marah, itu kan nampak di wajah. Ucapan-ucapan kotor itu keluar dari hati yang kotor. Dan orang yang hatinya bersih akan keluar juga yang bersih, yang baik. Maka tengok ada orang tua kita dulu ngomongnya baik, nasihat.
Orang tua dulu dan mungkin juga yang sekarang, Masya Allah, orang-orang baik selalu kalau jumpa sama yang muda-muda kasih nasihat-nasihat yang baik. Tapi kok ada orang tua yang enggak begitu? Itu semuanya tergantung yang di dalam, yaitu hati. Tadi cerita tadi, pengikut Nabi Musa tadi komentarnya yang tidak baik. Lalu apa komentar Nabi Musa? Kira-kira apa komentar Nabi Musa melihat bangkai anjing tadi? Apakah ikut membenarkan komentar pengikutnya? Komentar Nabi Musa, apa kata beliau? Alangkah putihnya ya gigi anjing ini. Alangkah putihnya gigi bangkai ini ya. Coba tengok. Ini orang melihat benda yang sama pada waktu yang sama, tapi melahirkan komentar yang berbeda. Maka masalah hari ini adalah bukan apa yang kita lihat, tetapi bagaimana cara kita melihat. Ini masalah hari ini. Ada tetangga kita bangun rumah besar, lalu tetangga yang lain sama-sama melihat, itu komentarnya beda-beda meskipun melihat bangunan yang sama. Ada orang, besar pula rumahnya ya, hasil korupsi apa itu? Kan gitu. Itu di mana dia geser uang orang itu. Tapi ada orang, Masya Allah, berkah kali bapak itu ya, rezekinya melimpah dikasih sama Allah ya. Nah ini kan melihat benda yang sama, tapi komentarnya berbeda. Ditengok ada ustaz naik mobil, wah ustaz nggak jelas ini, jual-jual agama nampaknya ini, laku jualannya ustaz nih katanya. Ada orang yang tengok ustaz naik mobil, alhamdulillah ustaz itu memang rezekinya melimpah dikasih sama Allah, berkah ilmunya. Nah, kan melihat sama, tapi komentarnya berbeda. Kenapa kok berbeda? Dari hati. Maka perlu kita berteman sama orang-orang baik agar kita bisa diarahkan untuk berfikir dengan cara yang baik. Maka Ramadan yang akan kita masuki ini adalah di dalamnya, kalau kita lihat full di dalamnya adalah upaya untuk membersihkan hati. Karena apabila kita telah melakukan upaya-upaya itu semua, bersih hati kita, barulah kita mendapatkan la'allakum tattaqun, bertakwa. Karena takwa itu di mana? Ya di hati. Hati yang bertakwa itu hati yang bersih. Maka dengan puasa saja, menahan diri tidak makan dan tidak minum dari subuh sampai buka, itu belum tentu bersih hati. Itu baru satu resep tadi. Tapi yang lain resep ada 5 tadi. Nah, tapi kalau hanya satu aja kita minum, ini biasa nggak mapan. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan, bahkan dalam hadis disebutkan, berapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan dari puasa mereka illal ju' wal atash. Banyak orang puasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, melainkan mereka hanya dapat rasa haus dan lapar. Itu aja. Selainnya apa? Selainnya hatinya enggak bersih. Kenapa? Itu tadi, hanya tidak makan dan tidak minum. Itu pun hanya di siang hari. Pas buka dia qadha balik. Maka enggak ada efek. Maka kita ingatkan dari awal. Yang pertama, ayo kita pasangkan niat untuk menyambut tamu agung kita Ramadan, dan kita akan menemaninya sampai selesai. Jangan nanti Ramadan masih sama kita, kita udah enggak bersamanya lagi. Apa maknanya? Ramadan masih sama kita, kita enggak tarawih lagi. Biasa tarawih kan malam-malam awal aja. Padahal itu tamu kita masih bersama kita. Ramadan masih bersama kita, kita udah nggak mau lagi sama dia. Ini kan tamu kurang sopan namanya. Apa? Tuan rumah yang kurang sopan. Kalau kita tuan rumah yang baik, kita akan selalu menemani sampai tamu selesai. Maka hadirkan diri kita ke masjid untuk salat tarawih dari malam pertama sampai malam
terakhir. Dan ini berat. Barangkali sebagai ceramah sudah 40 menit, ya. Entah setelah ini ada pertanyaan, saya nggak tahu juga ini. Ada pertanyaan atau enggak, saya serahkan ke Ustaz atau silahkan selanjutnya. Ada, silahkan.